Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih Pagi, Bu. semangat ya? Oke, selamat pagi semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Sudah sarapan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya masih mau snack, ngopi, teh gitu ya, boleh juga dibawa, ditaruh di sebelah laptopnya gitu ya, untuk bisa sambil mengikuti webinar dari PT Econ Technology series yang ketiga gitu Bapak Ibu. Nah, oke, untuk pada webinar pagi hari ini kita akan membahas topik tentang masih sama gitu ya, Gemini for Google Workspace, tapi terkait finance nih sekarang. Jadi kalau kemarin 2 hari yang kemarin kita bahas tentang sales marketing, kemudian kemarin kita bahas tentang HR recruitment. Nah, untuk yang terakhir ini kita membahas tentang finance gitu ya. Jadi bagaimana sih Gemini for Google Workspace itu bisa membantu di divisi finance gitu ya. Makanya kita beri judul untuk webinar pada hari ini yaitu A Symphony of Finance with Gemini for Google Workspace. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu yang akan kita bahas topik terkait finance, tapi kalau misalnya nanti ada yang kepingin tahu tentang HR atau sales dan marketing, nanti kita akan posting di webinar gitu ya. Kita ada link untuk webinar, jadi Bapak Ibu juga bisa lihat. Oke, sebelum kita masuk, saya akan informasikan beberapa hal. Nah, di sini mungkin bagi Bapak Ibu ada yang baru pertama kali pakai Google Meet gitu ya. Nah, Google Meet ini adalah salah satu fitur dari Google Workspace yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk koordinasi atau untuk meeting ataupun mengadakan webinar seperti ini gitu ya. Nah, mungkin saya infokan terlebih dahulu, kalau Bapak Ibu lihat di layar Google Meet-nya, itu di bagian tengah bawah ya, ada banyak tombol-tombol gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu ada tombol mic, ada tombol kamera, bahkan sekarang ada tombol caption gitu ya. Kalau tombol caption ini misalnya Bapak Ibu lagi ikut sesi webinar dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lain, nah itu tombol caption-nya boleh dinyalakan. Nanti akan muncul nih caption-nya, jadi udah kayak nonton film gitu ya, udah ada caption-nya gitu. Nah, kemudian nanti ada reaction. Jadi reaction ini bisa Bapak Ibu gunakan juga kalau memberikan atau mengapresiasi informasi-informasi yang disampaikan oleh pembicaranya gitu. Kemudian ada tombol raise hand. Nah, raise hand ini apabila nanti Bapak Ibu ada pertanyaan dan ingin disampaikan secara langsung, silakan raise hand. Nanti kita akan panggil dan kita akan open mic-nya gitu ya. Tapi untuk selama sesi, mohon izin untuk mic-nya kita mute terlebih dahulu supaya informasi yang disampaikan dari para pembicara itu bisa disampaikan dengan jelas dan bisa diterima oleh Bapak Ibu dengan jelas juga, gitu ya. Oke, kemudian kalau misalnya nih ada pertanyaan di mana letaknya, oke? Nah, kalau pertanyaan Bapak Ibu lihat di sebelah kanan bawah ya, ini ada tombolnya. Nah, itu ada kolom chat Bapak Ibu. Kolom chat silakan boleh langsung tulis. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah ketikan gitu ya di sini. Nah, itu adalah kolom chat. Silakan jika ada pertanyaan boleh diposting di sana. Atau Bapak Ibu nanti misalnya mau ada opsi lainnya gitu ya, tempat pulse atau Q&A, silakan di sebelah paling kanannya yang bentuk triangular, kotak, dan lingkaran. Jadi, nanti di sana ada opsi Q&A, silakan Bapak Ibu boleh klik tombol Q&A-nya. Oke, ini adalah informasi terkait Google Meet-nya. Semoga Bapak Ibu bisa menggunakan Google Meet dan mengikuti webinar ini dengan baik. Oke, sebentar. Screen saya sudah ganti. Oke, mungkin boleh dibantu sharing. Oke, ya. Oke, untuk berikutnya mungkin kita akan masuk terlebih dahulu. Nah, mungkin Bapak Ibu juga banyak yang belum kenal gitu ya. Econ ini siapa sih gitu ya? Econ ini Google, apa Econ ini partner atau apa gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk, kita akan perkenalkan dulu background-nya Econ ini siapa yang akan dibawakan oleh Bapak Johannes Chandra selaku CEO dari PT Econ Technology. Silakan Pak Johannes. Ya, terima kasih
Josephine. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah join dan hadir di acara webinar kita pagi hari ini ya. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya dan saya juga senang menyambut Anda semua dalam webinar ini. Jadi seperti tadi yang disampaikan, topik kita mengarah ke finance gitu ya, finansial. Bagaimana Gemini for Google Workspace itu bisa dimanfaatkan dan memberikan value buat perusahaan, terutama dari sisi finansial. Nama saya Johannes, CEO dari Econ Technology. Mungkin di awal saya akan mencoba untuk memperkenalkan ya mengenai Econ Technology. Jadi kita sudah bergerak di bidang IT atau teknologi ini sejak tahun 2007 gitu ya. Dan memang bisnis kita memang fokusnya itu mengarah ke cloud solution atau cloud computing gitu ya. Dan seiring dengan pertumbuhan perjalanan kita sampai tahun 2024 ini, kita udah melihat bagaimana Google teknologi ini berevolusi gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mulai dari yang sangat-sangat simple sekarang udah jauh lebih advance. Tapi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu selama pengalaman kami berkecimpung gitu ya di dunia cloud, satu hal yang menjadi prioritas utama buat Google itu ada dua hal gitu ya kalau saya lihat. Yang pertama adalah inovasinya, yang kedua adalah security-nya. Jadi di mana saat ini kita memang butuh gitu ya, terutama dari sisi security gitu. Bagaimana kita menggunakan teknologi ini dengan aman, usernya juga nyaman dalam menggunakan, tapi security-nya tetap terjaga. Nah, disinilah kita akan mencoba untuk memberikan informasi dan awareness bagaimana teknologi AI ini ramah dengan pengguna gitu ya. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk membantu kita supaya kita bisa lebih produktif, lebih efisien dalam melakukan pekerjaan kita. Kalau dari sisi finance, utamanya adalah supaya kita bisa memproduksi gitu ya, informasi-informasi finansial, informasi-informasi mengenai insight gitu ya, dengan lebih mudah dan juga lebih akurat. Nah, disinilah peran dari Econ Technology, di mana kita akan membantu gitu ya, apabila Bapak dan Ibu membutuhkan asistensi, bantuan untuk bagaimana bisa meleverage teknologi AI spesifiknya dari Google ini, kita punya tim engineers yang sudah tersertifikasi dengan menggunakan standarnya dari Google. Jadi jangan khawatir apabila nanti Bapak dan Ibu ada pertanyaan, butuh konsultasi, kami akan dengan senang hati untuk membantu. Jadi mungkin itu sekilas mengenai Econ dan harapan-harapan dari kami. Semoga webinar ini bisa membawa wawasan yang baru buat Bapak dan Ibu, dan harapannya nantinya bisa dimanfaatkan untuk supaya kita bisa berkompetisi, bisa bekerja dengan lebih baik, serta lebih efisien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga webinar pagi hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Thank you, selamat pagi. Oke, thank you Pak Johannes. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan ada tim-tim Econ nih gitu ya yang akan menyampaikan dan membawakan materi dan topik tentang Google Workspace ataupun tentang Gemini for Google Workspace itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin nantinya diskusi lebih lanjut, feel free untuk kontak ke tim Econ. Oke, sebelum kita mulai, berikut adalah informasi agenda kita pada webinar hari ini gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu belum ada yang familiar atau pernah dengar tentang Gemini for Google Workspace. Nah, nanti akan disampaikan oleh tim Econ. Kemudian kalau sudah bahas nih gitu ya tentang cloud, tentang IT gitu, pasti ada concern gitu ya terkait privacy dan security dari solusi itu sendiri. Nah, nanti di akhir kita akan ada Gemini for Finance gitu ya. Jadi demo yang akan dibawakan oleh tim Econ Technology. Kemudian nanti akan ada cuplikan terkait roadmap dari tim Google untuk Gemini for Google Workspace. Oke, tanpa perlu berlama lagi, saya perkenalkan kembali. Nah, ini ada tim Econ Technology, yaitu dengan Ibu Novani Sutikno. Ini kayaknya gambarnya kebesaran ini kayaknya ya, Bu Novani ya. Namanya ketutupan ini.
Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu Novani akan perkenalkan dirinya kembali gitu ya. Tapi feel free Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat atau mau tulis di kolom Q&A ya. Oke, silakan Bu Novani. Oke, terima kasih Bu Jasimda untuk perkenalannya. Selamat pagi semuanya. Ini masih pada menyimak ya. Boleh nih kalau saya minta cek ombak dulu nih. Mungkin yang pakai PC bisa kasih reaction gitu ya. Atau yang pakai handphone juga bisa nih pakai reaction yang ada di Google Meet gitu ya. Jadi biar lebih ramai untuk Google Meet-nya sebelum kita mulai lebih lanjut ya. Jadi ini adalah hari terakhir ya dari serangkaian webinar kita terkait Google Workspace. Yang topik hari ini adalah untuk finance gitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga masih semangat. Wah, ini saya lihat reaksinya sangat ramai ya. Jadi saya saya berekspektasi bahwa Bapak Ibu sudah siap gitu ya, sudah sarapan semua, jadi udah siap untuk menyimak sesi webinar pada pagi hari ini. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Novani Sutikno. Ini memang tulisannya tertutup ya, tapi di bagian Google Meet saya ada tulisannya Novani Sutikno, biasa bisa dipanggil Fani gitu ya. Jadi saya hari ini akan membantu untuk memandu sesi pada pagi hari ini juga untuk Google Workspace, A Symphony of Finance with Gemini for Google Workspace gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah ikut dari kemarin gitu ya, atau ada yang baru ikut hari ini gitu ya. Jadi saya izin untuk menginformasikan kembali nih terkait AI. Jadi Gemini ini adalah AI yang dibuat oleh Google gitu ya, di mana AI sendiri itu kepanjangan dari artificial intelligence gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa di zaman sekarang ini banyak platform-platform atau berbagai tools gitu ya yang menggunakan teknologi AI ini untuk bisa membantu pekerjaan manusia nih, kayak misalnya membuat suatu draft teks gitu ya, terus atau membuat gambar. Jadi untuk pekerjaannya itu di era sekarang itu kita bisa lebih produktif, kolaboratif dan juga kreatif gitu ya, tanpa kita harus berpikir sendiri tapi bisa lebih produktif dan efisien ya di sisi waktu dengan adanya teknologi AI ini. Nah, jadi Gemini itu adalah salah satu yang dikembangkan oleh Google nih untuk platform mereka yaitu Google Workspace. Di sini mungkin saya mau tanya lagi nih, Bapak Ibu ada yang sudah pakai Google Workspace? Kalau sudah bisa dikasih jempol, kalau belum bisa ditulis komen nih, belum gitu ya. Oke, ini saya lihat juga sudah banyak ya yang pakai Google Workspace. Jadi memang istilahnya Google Gemini ini adalah fitur tambahan nih untuk Google Workspace yang dimana ketika Google membuat si Google Workspace ini bukan hanya sekedar email gitu ya, bukan hanya untuk kita tukar-tukaran kiriman email aja, terima email, kirim email, tapi di sini mereka membuat suatu collaboration tools gitu ya. Biasa kita ngomongnya Google Workspace itu collaboration tools karena selain untuk email-emailan, dia juga bisa untuk bikin dokumen bersama gitu ya. Jadi dari G-Docs-nya, kemudian dari Google Sheet, dari Google Slide, terus kita bisa kolaborasi nih, kayak misalnya kita sambil meeting seperti ini pakai Google Meet, terus nanti kita bisa saling share screen, bisa diskusi bersama gitu ya. Jadi istilahnya dalam satu platform itu bisa menggunakan berbagai fitur gitu. Jadi disitulah akhirnya Google ini berpikir untuk gimana nih caranya berkolaborasi dan lebih efektif gitu ya. Jadi ditambahkanlah teknologi AI ini untuk bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari gitu ya. Oke. Nah mungkin Bapak Ibu sekalian nih di sini yang tim finance ataupun bukan tim finance, kira-kira nih kalau misalnya pekerjaan sehari-hari tim finance tuh apa aja nih? Mungkin ada yang mau tulis di kolom chat. Biasanya yang Bapak Ibu tahu atau mungkin yang Bapak Ibu kerjakan gitu ya sebagai finance dalam aktivitas sehari-hari itu apa aja? Mungkin yang di sini sudah saya tuliskan beberapa ya, mungkin kalau ada yang mau nambahin boleh banget. Jadi biasanya itu kalau finance melakukan financial planning gitu ya, budgeting, kemudian ada data analisis juga, membuat report gitu ya. Biasa kalau bulan-bulan akhir bulan gitu, finance pada tutup buku gitu ya, jadi mau bikin reporting
sama Mbak dari tasnya. Oke, berarti sudah sesuai ya di sini ya, bisa buat risk management juga, compliance, terus apa biasa buat PPN tentang perpajakan gitu ya, perpajakan, bikin invoice, terus juga di situ di dalamnya tuh finance tuh juga melakukan communication dan collaboration. Nah, ini pasti erat hubungannya ya kalau finance tuh dengan tim sales misalnya buat terkait pembayaran, TOP customer segala macam gitu ya, ataupun dengan divisi-divisi lain. Jadi finance pun tidak hanya berkutat dengan keuangan tapi juga antar divisi gitu ya. Oke, jadi disitulah mungkin kita bisa bayangkan nih setiap hari, setiap bulan rutinitas dari finance ini cukup padat gitu ya. Dan kita di sini dengan adanya Gemini for Google Workspace akan membantu pekerjaan finance sehari-hari di sini gitu ya. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan gitu ya dalam demo. Jadi di sini saya ingin menginformasikan bahwa dengan adanya Gemini ini kita bisa membuat kerjaan kita tuh lebih produktif gitu ya setiap harinya dari tas-tas yang kita sudah lakukan setiap harinya gitu. Oke, nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa nanti dari tim kami, dari tim customer engineer akan melakukan demo gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung nih gimana sih cara Google Gemini for Google Workspace ini membantu pekerjaan finance sehari-hari gitu ya. Nanti dari tim akan mendemokan dan saya challenge Bapak Ibu untuk bisa sambil melihat demonya gitu ya, nanti sambil bisa membayangkan dulu nih, oh iya ya, kira-kira dengan fitur-fitur tersebut bisa membantu seperti apa gitu ya. Mungkin dengan use case-use case yang lain yang Bapak Ibu sering temui setiap harinya gitu ya. Karena nanti di akhir sesi kita akan ada feedback form dan nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan best idea gitu ya, use case dengan ide yang terbaik gitu ya. Nanti kita akan berikan special reward di mana nanti Bapak Ibu bisa trial untuk Google Workspace dan juga trial untuk Gemini for Google Workspace gitu ya. Jadi tidak hanya melihat demonya saja, tapi nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa trial langsung nih Gemini untuk Google Workspace Bapak Ibu gitu ya. Oke, jadi stay tune terus. Mungkin kalau misalnya belum kopi, boleh sambil nyiapin kopinya lagi, jadi bisa tetap dengerin, stay on gitu ya buat sesi webinar pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu. Jadi tanpa berlama lagi, saya yakin Bapak Ibu juga sudah antusias gitu ya. Saya mau mengundang tim saya dari Customer Engineer, ada Ibu Belinda, dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Endri. Tanpa berlama lagi, saya teruskan kepada Bu Belinda. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, makasih banyak Bu Fani untuk waktu dan tempatnya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan sekali lagi saya Belinda, Customer Engineer dari Econ. Kemudian nanti akan bersama-sama juga dengan Mas Endri gitu ya. Untuk Mas Endri nanti akan menunjukkan demonya, tapi sebelum itu mungkin saya mohon izin untuk diberikan kesempatan menjelaskan lebih detail fitur-fitur dari Gemini gitu ya, supaya nanti ketika demo Bapak Ibu sudah memiliki gambaran besar tentang fitur-fitur dari Gemini-nya itu. Izin next. Nah, mungkin hal pertama sebelum kita masuk ke materi, saya mau tanya sedikit gitu ya, pertanyaan sederhana. Kira-kira apa yang terlintas pertama kali ketika Bapak Ibu ini mendengar kata Gemini gitu ya? Nah, Bapak Ibu bisa mengisi pollingnya di kanan bawah itu ada polling. Silakan Bapak Ibu mengisi ya. Mungkin zaman dulu beberapa tahun lalu kita kalau dengar Gemini itu merupakan salah satu zodiak gitu ya yang lumayan terkenal gitu. Kalau sekarang mungkin definisi dari Gemini itu sudah berubah gitu. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika pertama kali dengar kata Gemini itu menurut Bapak Ibu sebenarnya apa sih Gemini itu? Boleh diberikan responsnya. Oke. Nah, kalau saya lihat sepertinya jawabannya cukup ini ya, menyebar, tapi masih banyak yang menjawab bahwa Gemini itu lebih terkenalnya sebagai zodiak gitu ya. Oke. Ada juga yang beranggapan bahwa Gemini adalah generative AI, atau sudah tahu bahwa Gemini salah satu produknya Google, gitu. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas responsnya. Mungkin kita langsung aja masuk gitu ya. Jadi
Pertama-tama mungkin sebelum masuk ke materi, ini ada video yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu tentang yang mungkin sedikit-sedikit testimoni gitu ya tentang para pengguna Gemini yang sudah merasakan gimana Gemini itu sangat membantu dalam pekerjaan gitu ya. Nah, mari kita saksikan bersama videonya singkat ini. Gemini for Google Workspace is becoming a part of our way of life. I personally leveraged Gemini in Google Docs to create a one-page summary of observability and monitoring tools. What Gemini gave me was CTO ready. Anytime I get back from Gemini, helps me spend more focus hours doing the things that really need my attention. Some of the most exciting experience that we saw with Gemini for Google Workspace was around generating content for our HR team and our hiring manager. It was a win for both to become more efficient on delivering these job descriptions that helped us with hiring our external talent. I see a great opportunity for Gemini for Workspace as a great productivity tool, but I especially like the captioning feature within Google Meet. That feature alone expands equity and accessibility across all users. The combination of the Vertex AI platform and the Google Workspace platform gives us the toolkit to take burden off of highly qualified scientists and clinicians so that we bring medicines to market faster. There are documents that we create that could take weeks. Today we can create that first draft in minutes. I'm so excited to see where Google takes Gemini next. Ya, oke. Ya, dengan video itu memberikan ucapan selamat datang gitu ya ke era Gemini atau era AI di mana Bapak Ibu nanti bisa melakukan segala sesuatu mulai dari chatting, kemudian meng-create, melakukan drafting, itu semuanya dibantu oleh Gemini sebagai salah satu productivity tools atau kita bisa sebut dia sebagai asisten kita gitu dalam bekerja. Nah, sebelum kita menuju ke Gemini yang ada di service-service Google Workspace, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengakses salah satu aplikasi Gemini yaitu gemini.google.com di browser Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka browser, kemudian menuju ke gemini.google.com, lalu bisa memanfaatkan Gemini itu untuk mencari informasi, mencari business opportunity, itu bisa dilakukan dari sini semua gitu. Jadi Bapak Ibu cukup menuliskan query gitu ya di dalam prompt yang kita sebut prompt itu di bawah sini itu ada prompt box, kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan query Bapak Ibu apa yang informasi yang Bapak Ibu perlukan apa, nanti langsung akan direspon oleh Gemini dalam waktu beberapa detik aja gitu. Jadi sedikit perbedaan dengan kalau misalnya Bapak Ibu mencari informasi di google.com ya, yang biasanya kita selama ini pakai kan google.com gitu ya, Google Search Engine. Nah, kalau kita nyari di situ pasti hasilnya akan berupa artikel-artikel atau link-link gitu ya, ada ratusan link, ribuan artikel, dan kita harus buka satu persatu, kita baca untuk menemukan informasi yang kita perlu gitu, dan itu lumayan makan waktu lah ya untuk kita buka-buka satu persatu itu. Sedangkan kalau di Gemini ini, Bapak Ibu cukup menuliskan apa yang informasi Bapak Ibu perlukan, lalu dalam beberapa detik aja Gemini akan langsung meringkas segala yang ada di dalam google.com itu atau informasi-informasi yang terbaik untuk disuguhkan ke Bapak Ibu gitu. Jadi sangat mempersingkat waktu Bapak Ibu dalam melakukan riset atau mencari informasi dan sebagainya. Nah, kemudian ini ada salah satu contoh gitu ya penggunaan Gemini yang ada di dalam Google Docs gitu. Jadi di sini ada sebuah skenario singkat bahwa ada seorang customer service, dia itu harus menangani keluhan-keluhan dari kliennya gitu ya. Dan bagaimana dia merespon keluhan klien ini, dia bisa nanya ke Gemini gitu. Bapak Ibu bisa lihat di yang sebelah kiri, yang kotak merah, customer service ini nanya ke Gemini, tolong berikan saya 10 opsi bagaimana cara menjawab pertanyaan dari klien gitu. Nah, lalu yang di sebelah kanan itu adalah
respon dari Gemini-nya, yaitu 10 pertanyaan yang kita minta tadi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pakai, tidak perlu lagi pikir-pikir sendiri gitu ya, karena langsung dibantu oleh Gemini sebagai asisten kita. Nah, kemudian mari kita bicarakan tentang Gemini yang ada di dalam service-service Google Workspace. Jadi fitur utamanya itu, Gemini yang ada di Google Workspace itu ada 4, yang kita sebut sebagai, yang pertama adalah Helps You Write. Helps You Write ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk membuat drafting, menulis sesuatu di dalam Google Docs atau di Gmail. Kemudian yang kedua ada Helps You Create Image, ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk membuat ilustrasi gitu ya, misalnya gambar dan sebagainya, itu ada di Google Slide. Kemudian Helps You Organize ini bisa dimanfaatkan pada Google Sheet, dan juga yang terakhir ada Helps You Connect, ini bisa dimanfaatkan di dalam Google Meet gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu untuk fitur-fiturnya. Yang pertama itu ada fitur Helping You Write. Nah, di Helping You Write ini Gemini adalah asisten kita gitu ya, untuk membantu kita menulis draft dokumen, sehingga kita nggak perlu lagi membuat segala sesuatunya dari nol. Memang kalau misalnya kita mau membuat sesuatu, mau meriset, itu hal pertama dan yang paling makan waktu itu biasanya adalah mencari ide gitu. Jadi untuk mencari ide gitu kita harus melakukan brainstorming, mungkin kita harus meeting dengan rekan-rekan kita untuk mendapatkan ide tersebut. Nah, dengan di sini, dengan Gemini, Bapak Ibu bisa ngajak Gemininya untuk melakukan brainstorming bareng-bareng gitu. Jadi misalnya di animasi ini Bapak Ibu bisa lihat itu saya menuliskan satu kalimat doang gitu ya, job posting gitu ya, job posting. Di sini saya tulis job post untuk regional sales representative misalnya seperti itu. Lalu saya klik enter dan langsung respons dari Gemini adalah dia memberikan draftnya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk buat dari nol dan sebagainya. Selain itu Gemini juga memberikan suggestion gimana supaya nulisnya itu lebih baik, supaya nggak ada repetisi dan sebagainya gitu. Nah, kemudian Helping You Write ini juga tersedia Bapak Ibu di dalam Gmail. Jadi ini contohnya kalau ini Gmail mobile gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu lagi di jalan gitu ya, lagi di lapangan, kemudian ada email yang harus dibales nih, tapi mungkin Bapak Ibu nggak punya waktu untuk menyusun gitu ya, menyusun email yang panjang, kalimat-kalimatnya bagaimana. Nah, itu bisa langsung kita manfaatkan Help Me Write yang ada di dalam Gmail. Jadi cukup Bapak Ibu menuliskan inti dari email yang mau ditulis. Misalnya kita mau menulis apa di dalam email, cukup 1 kalimat, 2 kalimat gitu ya. Nah, langsung draftnya itu akan dibuatkan oleh Gemini dan kita bisa langsung pakai aja, langsung insert gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa kurang cocok dengan hasil dari Gemini, itu tetap bisa Bapak Ibu modif, bahkan di yang sebelah kanan Bapak Ibu bisa lihat bahwa hasil dari Gemininya itu Bapak Ibu masih bisa ubah-ubah gitu bahasanya. Jadi misalnya supaya lebih formal, lebih panjang, lebih kompleks, atau mau lebih pendek aja emailnya, itu masih bisa kita modifikasi gitu. Nah, tentu juga dalam Gmail versi web based gitu ya, di dalam gmail.com, itu Bapak Ibu bisa manfaatin Gemini untuk men-summarize email. Jadi misalnya ada email yang panjang atau sudah ada conversation-nya gitu ya, udah ada rekan kita yang saling balas-balasan, lalu kita baru sempat nih buka emailnya. Nah, itu tanpa perlu kita baca semua emailnya, kita hanya perlu tanya ke Gemini, apa sih ringkasan dari email ini, atau apakah ada action item dari email ini yang harus saya lakukan. Nah, itu semua bisa kita tanyakan ke dalam Gemini gitu. Nah, kemudian fitur yang kedua ini adalah Helping You Create Image. Ini bisa Bapak Ibu manfaatkan di dalam Google Slide. Jadi kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu mau bikin presentation gitu ya, misalnya mau presentation ke manajemen tentang report akhir tahun dan sebagainya, kemudian mungkin supaya lebih cantik presentasinya itu mau ada gambar-gambar yang unik, itu kita bisa minta ke Gemini. Jadi kita bisa minta misalnya ilustrasi apa yang kita inginkan supaya berbeda dengan yang lain gitu.
Nah, kita minta aja ke Gemini, nanti AI-nya akan mengenerate gambar tersebut untuk membuat presentasi kita lebih baik. Selain membuat gambar, masih di dalam Google Slide, kita juga bisa manfaatkan Gemini untuk ngebantu kita ngebuat slide itu sendiri gitu. Jadi kita cukup berikan, misalnya ada Google Docs gitu ya, ada dokumen sebagai acuan presentasi kita panggil, kita referensikan di dalam Gemini dokumen tersebut, lalu kita minta Gemini untuk dibuatkan slide. Lalu seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini, slide presentasinya itu langsung dibuatin gitu ya sama Gemini. Mulai dari kontennya, kemudian ilustrasi atau gambarnya juga dibuatkan yang sesuai. Bahkan kita juga bisa minta untuk dibuatkan speaker notes-nya. Jadi kita tinggal pakai aja benar-benar. Nah, yang ketiga itu ada helping you organize. Ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu di dalam Google Sheet, di mana salah satu kemampuannya kita bisa minta Gemini untuk membuatkan draft table. Contohnya mau dibuatin draft rundown event atau draft template ini ya, reporting gitu. Jadi kita nggak perlu lagi buat segala sesuatunya dari nol. Kalau biasanya kan kita buatin judul kolomnya masing-masing gitu kan, terus kolomnya kita blok, lalu kita jadiin bold gitu biar tebel, lalu baru kita isi bawahnya. Nah, itu nggak perlu lagi buat dari nol, karena kita cukup minta ke Gemini konten apa yang mau kita bikin, lalu nanti template-nya akan dibuatkan, sehingga kita ya paling kita cukup customize sedikit-sedikit saja untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, selain itu di dalam Helping You Organize ini, Gemini itu bisa ngebantu Bapak Ibu untuk mengkalkulasi data. Jadi biasanya Bapak Ibu kan pasti menggunakan Google Sheet itu menghafal-hafal rumus atau formula gitu ya untuk mengkalkulasi data. Nah, kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu nggak hafal gitu ya, atau lupa rumusnya, kita cukup tanya ke Gemini gitu. Untuk mengkalkulasi dan mendapatkan data ini, kita harus pakai rumus apa? Nah, nanti langsung disediakan rumusnya oleh Gemini. Bahkan hasil dari rumusnya itu juga akan diberikan gitu previewnya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fitur Helping You Connect. Ini terdapat di dalam Google Meet yang seperti kita sedang pakai sekarang ini ya untuk video conference. Nah, salah satu fiturnya yang pertama adalah kita bisa membuat ilustrasi untuk background kita gitu, background meeting. Jadi mirip dengan yang tadi di Google Slide, kita kan bisa minta gitu ya ke Gemini ilustrasi apa yang pengen kita jadikan background gitu. Nah, nanti langsung diberikan pilihan-pilihan atau opsi-opsi yang bisa kita pakai, sehingga mungkin kalau misalnya Bapak Ibu mau meeting dan background-nya mau unik, mau beda dari yang lain gitu. Nah, ini bisa nih dipakai untuk request background. Nah, kemudian yang selanjutnya, dengan memanfaatkan AI, di sini bisa juga Bapak Ibu mendapatkan filter gitu. Jadi pencahayaannya supaya lebih bagus, kemudian sounding-nya juga lebih bagus gitu ya. Jadi tidak hanya mengubah background-nya tadi gitu, jadi pencahayaan, sounding, ada filter juga, appearance. Jadi misalnya kita mau terlihat lebih mulus atau sebagainya gitu ya. Nah, ini ada tersedia dari Gemini gitu, sehingga ketika kita meeting itu kita bisa fokus diskusi, ngobrol, dan nggak perlu lagi khawatir akan terjadinya isu-isu teknis gitu. Nah, selanjutnya juga ada namanya auto translate nih Bapak Ibu. Jadi supaya kita tidak kesulitan lagi kalau misalnya suatu waktu kita meeting dengan user-user dari luar negeri yang menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Di sini sudah ada namanya auto translate. Jadi kita bisa mentranslate apa yang dibicarakan oleh seberang sana gitu ya. Lalu nanti kita akan dapat caption-nya ke bahasa yang kita mau itu secara real time. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut ketinggalan pembicaraan gitu, karena nanti caption-nya itu akan secara real time. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fitur yang mungkin Bapak Ibu bisa manfaatin banget nanti, yaitu fitur meeting notes. Jadi biasanya kalau zaman dulu ya Bapak Ibu kita meeting sambil kita tulis gitu ya, poin-poin pembicaraannya tuh apa aja gitu kan. Kemudian action item-nya apa aja kita harus tulis, tapi kita harus multitasking juga sambil dengerin meetingnya. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu cukup fokus berdiskusi di dalam meeting,
nanti untuk meeting notes-nya yang kerjain adalah Gemini gitu. Jadi nggak perlu tidak akan terpecah gitu ya konsentrasinya sambil meeting sambil nyatet gitu, karena nanti udah dibuatin meeting notes, Bapak Ibu bisa tinggal pakai, tinggal baca, bisa di-share juga ke rekan-rekan yang membutuhkan seperti itu. Nah, mungkin ini ada satu polling lagi Bapak Ibu, ya tadi sudah saya jelaskan gitu ya, untuk fitur-fitur Gemini di dalam Google Workspace itu ada 4, Help Me Write, Help Me Organize, kemudian ada Help Me Visualize, Help Me Connect. Nah, menurut Bapak Ibu untuk pekerjaan finance gitu ya, yang paling membantu tuh apa tuh kira-kira? Mungkin saya remind lagi gitu ya, kalau Help Me Write itu yang tadi ada di Google Docs sama Gmail, kemudian Help Me Organize itu yang ada di Google Sheet gitu ya, yang table-table, template. Help Me Visualize itu ada di Google Slide untuk membuat slide presentation, membuat illustration gitu ya. Kemudian Help Me Connect itu yang ada di Google Meet, jadi untuk auto translate, meeting notes. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu nih, menurut Bapak Ibu mana nih yang fitur paling oke banget untuk pekerjaan di finance? Bapak Ibu bisa memberikan responsnya pada polling. Kalau belum ketemu pollingnya itu ada di pojok kanan bawah, nanti bisa diklik lalu akan ada opsi polling di situ. Nah, kalau saya lihat dari beberapa respon yang sudah masuk, sebagian besar itu paling menarik ini ya untuk Help Me Organize ya. Mungkin kita tahulah secara umum tim finance pasti berkutat di ini ya, Google Spreadsheet gitu ya, dengan data-data, table-table pasti banyaklah kita tahu menggunakan Google Spreadsheet. Berarti banyak sekali sepertinya yang tertarik untuk menggunakan fitur dari Help Me Organize itu ya, Bapak Ibu. Oke deh, kalau begitu ya terima kasih untuk responsnya Bapak Ibu. Nah, setelah ini sebenarnya kita akan menunjukkan demonya gitu ya secara live. Tapi sebelum itu mungkin saya mau bahas sedikit nih Bapak Ibu dari sisi privacy dan security dari Gemini untuk Google Workspace gitu. Yang kita tahu AI saat ini sangat sedang berkembang dan kita pun perlu tahu lah ya dari sisi security-nya bagaimana gitu. Nah, seperti ini gambaran besar gitu ya tentang boundary dari Gemini untuk Google Workspace gitu. Jadi ada namanya Customer Data Boundary, kemudian Google Workspace Trust Boundary. Mungkin saya jelasin yang sebelah kiri dulu. Ini menjelaskan bahwa ketika user itu menggunakan prompt itu yang tempat kita menuliskan keinginan kita kepada Gemini gitu ya. Jadi ketika user itu pakai prompt, semua prompt atau inputan user, inputan kita itu tidak akan di-share ke user lain atau organisasi lain gitu. Jadi individu gitu ya. Jadi apa yang kita minta ke Gemini itu tidak akan di-share ke rekan kita gitu. Kemudian terkait data yang ada di Google Workspace, nah tadi kan sempat saya bilang saya mau bikin slide berdasarkan dokumen ini gitu ya. Nah, selama user itu nggak punya akses dari konten atau dokumen-dokumen yang memang dia nggak punya akses, nanti Gemini tidak akan memberikan responnya gitu. Jadi untuk menjaga keamanan data gitu dan keamanan akses. Selain itu, Gemini juga dilengkapi dengan security yang ada dari Google Workspace itu sendiri gitu. Jadi sudah sesuai dengan standar dari Google. Salah satu contohnya adalah adanya data loss prevention di dalam Gemini. Jadi user itu tidak bisa sembarang untuk menuliskan hal-hal sensitif atau data-data yang mungkin sensitif seperti PII gitu ya, nomor KTP dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir adalah bahwa Gemini itu tidak akan menggunakan apapun inputan dari Bapak Ibu atau respon dari Gemini itu untuk melatih AI-nya gitu. Jadi menjamin supaya tidak terjadi data leak gitu. Nah, perbedaan terbesar dari Gemini yang enterprise dengan yang free itu ada di sini Bapak Ibu. Jadi benar-benar responnya itu tidak akan digunakan untuk melatih AI si Gemini-nya itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk informasi gitu ya, atau teori lah kita bilang tentang si Gemini. Nah, mungkin saat ini kita masuk ke dalam informasi lebih lanjut tentang penggunaan Gemini untuk tim finance gitu. Nah, ini
akan dilanjut oleh Mas Endri gitu. Silakan Mas Endri, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you Belinda. Nah, oke Bapak Ibu, jadi kita akan masuk ke sesi demo. Tapi sebelum kita masuk ke sesi demo, saya ada sedikit pooling lagi. Jadi mungkin kita tahu ada banyak AI yang sudah ada dan bisa digunakan. Nah, saya ingin tahu nih, selama ini Bapak Ibu dalam bekerja apakah sudah memanfaatkan fitur AI? Jadi bisa dari mana aja, tapi sudah mulai menggunakan atau enggak. Nah, itu. Jadi dari sisi familiar nggak sih dengan AI, terutama untuk membantu tugas-tugas yang ada di finance department ya. Waduh, ini udah ada yang selalu nih, udah ada 2 orang. Ya, saya jadi penasaran nih, kira-kira buat apa nih Pak, untuk atau Ibu AI-nya nih? Ada 2 orang yang udah selalu. Oke. Oke, ada yang cukup sering, ada yang tapi rata-rata sudah familiar, berarti ada cukup sering dan sering. Nah, jadi tadi sempat di awal sebelum masuk ke Gemini for Google Workspace, Belinda sempat menginfokan terkait gemini.google.com, yang mana kita bisa menggunakan URL ataupun halaman dari Gemini untuk kita berdiskusi, ataupun kita ingin mencari informasi, ataupun untuk kebutuhan bisnis yang ada di perusahaan, kita bisa manfaatkan gemini.google.com. Nah, saya akan sedikit tunjukkan bagaimana sih tampilannya gemini.google.com. Kebetulan saya tadi sempat cek sedikit bagaimana Google meyakinkan bahwa datanya tidak digunakan. Nah, jadi saat kita sudah menggunakan versi bisnis dari Gemini, di bagian bawah Gemini pun sudah akan tertulis bahwa setiap data yang digunakan ini tidak digunakan untuk train modelnya. Jadi itu salah satu salah satu bukti bahwa ini saat menggunakan Gemini yang bisnis series itu tidak ada potensial data leak di situ. Nah, di sini saya menggunakan Gemini, mungkin kalau Bapak Ibu mengakses gemini.google.com menggunakan akun Gmail ataupun yang belum ada license Gemini-nya, maka hello-nya ini akan menyebutkan nama usernya. Tapi karena saya sudah menggunakan yang versi bisnis, maka yang disebutkan di sini adalah nama perusahaannya. Contoh, saya mau cari nih cara membuat faktur pada aplikasi e-faktur misalkan. Biasanya kalau kita cari ini di Google Search, maka kita akan mendapatkan beberapa link yang kita harus buka satu-satu, kita baca lagi. Nah, dengan menggunakan gemini.google.com, kita bisa mendapatkan langsung hasilnya. Jadi kita mau nih, oh langkah-langkahnya seperti apa, data yang harus diisi apa nih. Nah, di sini kita bisa dapat. Atau mungkin setelah kita dapat langkah-langkahnya, saya mau buatkan dokumen sosialisasinya. Dan gemini.google.com ini sudah mendukung untuk bahasa Indonesia. Jadi kita bisa tanya menggunakan bahasa Indonesia di sini. Dan kita bisa dapatkan hasilnya. Nah, ini udah ada latar belakangnya, materi sosialisasinya, pesertanya nanti untuk undangannya seperti apa, pendaftarannya seperti apa. Jadi ini kita bisa mendapatkan draftnya, dan draft ini kita langsung bisa ubah menjadi sebuah Google Docs nantinya. Nah, ini adalah contoh simple. Jadi, dan kalau diperhatikan lagi, tadi setelah hasil yang pertama, prompt yang pertama, saya melanjutkan percakapan. Jadi saya tidak akan menyebut lagi, oh apa sih yang mau saya buatkan dokumen sosialisasi, dan di sini AI-nya sudah mengerti. Jadi Gemini itu sudah mendukung untuk komunikasi yang berlanjut. Jadi di atasnya bahas apa, lalu kita ingin lanjut tanya lagi, sehingga apa? Gemini ini dapat digunakan sebagai rekan untuk kita misalkan mau berdiskusi. Atau mungkin dulunya sebelum ada AI ini kita terbiasa cari informasi itu dari Google Search ataupun dari YouTube. Nah, itu yang bisa dirubah dengan kita nantinya memanfaatkan Gemini sebagai rekan untuk brainstorming atau berdiskusi di sini. Oke, saya akan sedikit kembali ke slide lagi.
Nah, sekarang saya akan masuk ke sebuah use case, yang mana use case ini akan ada beberapa aktivitas yang akan saya tunjukkan. Jadi, yang pertama adalah terkait dengan kolaborasi dengan departemen lain untuk menyusun sebuah planning untuk closing di bulanan ya, closing bulanan, yang mana nantinya di situ akan ada task untuk masing-masing departemen, yang mana nantinya kita bisa buat task tersebut untuk di-share ke departemen terkait agar kita bisa mendapatkan satu halaman yang sama untuk saling memantau terkait kebutuhan di masing-masing departemen. Selanjutnya di bagian analisis nanti saya akan menunjukkan gimana sih kita bisa membuat sebuah formula tanpa harus kita tahu nih formulanya seperti apa. Kita nggak harus mikirin bentuk formulanya seperti apa, tapi kita akan langsung minta ditampilkan data seperti apa. Dan yang terakhir terkait dengan reporting. Jadi misalkan kita punya data-data mentah tentang transaksi misalkan, nah saya ingin membuatkan reporting dari data-data tersebut. Oke. Nah, saya akan masuk ke activity pertama. Yang pertama adalah saya ingin membuat dokumen master planning untuk task apa aja sih yang harus dilakukan dalam proses monthly closing atau closing bulanan. Dan nantinya dari dokumen tersebut saya ingin membuatkan task trackingnya di spreadsheet. Oke, saya geser dulu ke halaman Google Docs. Ya, di sini di bagian Help Me Write, jadi saya bisa klik di tombol Help Me Write, lalu saya tuliskan untuk prompt-nya, yaitu outline the monthly close process timeline, yang isinya adalah ada key deadline, task assignment untuk untuk masing-masing departemen, yaitu ada sales, IT, dan developer. Nah, nantinya di sini saya udah dapat nih untuk key deadline-nya, lalu task-nya seperti apa, pembagiannya di step-step departemen. Nah, kalau misalkan kita masih kurang cocok dengan hasilnya, di sini ada menu untuk refine, dan kita bisa minta dibuatkan yang baru. Kita bisa retry di sini. Nah, di sini tampilannya lebih oke nih, karena dia sudah membagi per departemennya. Setelah selesai, saya bisa insert. Berikutnya, yang saya lakukan adalah saya ingin istilahnya memindahkan dokumen ini dalam bentuk spreadsheet. Sehingga saya akan geser ke spreadsheet-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan meminta untuk dibuatkan sebuah spreadsheet untuk melakukan tracking. Dan sumbernya saya akan mengambil dari dokumen yang tadi, namanya adalah dokumen master planning. Master. Sebentar. Ini. Master planning. Nah, jadi saya meminta Gemini untuk memindahkan atau membuatkan sebuah task list yang mana itu diambil dari Google Docs yang baru saja saya buat tadi. Nah, di sini saya bisa langsung insertkan. Jadi saya sudah dibuatkan nih template-nya, deadline-nya kapan, dan ini bisa nantinya saya share juga ke user-user di tiap departemen, sehingga kita punya istilahnya satu file yang sama untuk bisa memantau kegiatan monthly closing itu tadi. Dan di bagian ini masih kita bisa edit lagi. Contohnya, misalkan saya mau jadikan ini sebuah data validation. Saya tambahin rule, yang mana di sini ada not started in progress. Saya tambah satu lagi namanya finish. Dan not started-nya saya pindah ke atas, saya rubah warnanya. Yang in progress itu kuning, yang finish itu hijau. Dan sehingga nantinya apa?
setiap user yang berkaitan dengan kegiatan ini, dia bisa update statusnya seperti apa atau menambahkan komen di sini. Sehingga semuanya bergerak dalam satu dokumen yang sama. Dan template-nya dibuatkan oleh Gemini berdasarkan task list atau berdasarkan dokumen planning yang sudah dibuat sebelumnya. Berikutnya, saya akan bergeser ke activity yang kedua, yaitu terkait dengan analisis ya. Jadi, contohnya di sini nanti saya akan punya sebuah spreadsheet. Saya share spreadsheet-nya. Ntar saya buka dulu filenya. Oke. Nah, di sini saya ada draft, atau bukan draft, ini adalah data transaksi dari tiap-tiap penjualan produk. Di sini ada jumlah pembeliannya berapa, harganya berapa, total pembelian berapa, ada ongkirnya, ada diskon, dan juga jumlah datanya itu ada di Triburo. Dan karena penjualan ini sudah ada data provinsinya, saya ingin minta data penjualan per provinsi. Nah, di sini saya akan buat sheet baru. Oke, lalu saya akan buka Gemininya. Berikutnya, saya akan menambahkan sebuah prompt. Oke, sebentar. Prompt-nya seperti ini. Jadi, saya mau summary atau total dari sheet 1 kolom S. Jadi, kalau kita lihat ini nama tab-nya adalah sheet 1. Lalu kalau kita cek, kolom S adalah total pembelian di sini. Lalu group by sheet 1 kolom G. Jadi di group by berdasarkan provinsinya dan buat summary-nya dengan rupiah currency. Oke, saya coba run. Jadi kalau biasa kita pakai formulanya ada, sorry. Saya coba lagi. Oke. Nah, di sini saya bisa lihat query-nya dan juga ada formula result-nya di sini dan sudah dilengkapi juga dengan rupiah ya. Kalau saya ingin masukkan ke data, saya bisa langsung klik insert di sini. Nah, saya sudah dapat datanya nih. Penjualan per provinsi totalnya berapa. Nah, kalau kita mau cek ini beneran nggak sih datanya. Nah, contohnya saya mungkin cari yang data yang Aceh. Di sini ada totalnya 4.680.000. Saya akan coba cari penjualan yang Aceh. Tadi kan 4.680.000. Saya di total pembeliannya saya mau ubah. Tadi yang mana ya? Bentar. Nah, total pembeliannya saya mau ubah. Jadi harusnya kalau saya ini ubah jadi 550, maka hasil yang ada di sebelah juga akan naik 100.000. Jadi datanya udah terhubung dan ini menggunakan query di sini. Dan hasil ini nantinya kita juga masih bisa manfaatkan lagi. Jadi misalkan, oh kita udah jadi nih, datanya udah dibuatin Gemini seperti ini. Kita mau insertin chart misalkan. Ya udah kita cukup langsung klik insert lalu chart. Sorry. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat penjualan tertinggi ini di mana. Di sini penjualan tertinggi ini di DKI, jadi kita bisa langsung lihat atau mungkin membuatkan chartnya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya saat kita awal kali membuka Gemini di sini ya, misalkan. Saya akan kembalikan ke atas dulu datanya. Saat kita awal buka Gemini, set panel, lalu akan saya coba clear. Apa aja sih yang bisa dibantu oleh Gemini di sini? Di sini kita bisa minta diajarin untuk menggunakan conditional formatting misalkan, atau create formula. Yang misalkan contohnya di sini untuk menghitung data yang kosong, atau mungkin berdasarkan kondisi. Nah, kita bisa minta dibuatkan formula, jadi kita bisa cek juga di sini.
Berikutnya, Gemini ini juga akan membantu untuk kita tahu nih, sebenarnya file ini tuh file terkait apa sih? Di sini ada menu untuk summary of this content, dan ini dia akan secara otomatis tampil saat kita membuka Gemini set panel di setiap file. Nah, kita bisa langsung tahu nih, oh file ini soal apa sih? Nah, saya akan buat lebih seru lagi. Jadi, data ini saya mau buat dalam bentuk slide. Oke, saya akan buka slide-nya dulu, Google Slide. Oke, sebentar. Saya pakai ini aja deh. Nah, saya punya sebuah Google Slide di sini, lalu saya ingin membuat slide berdasarkan dokumen penjualan tadi. Jadi saya bisa minta di sini untuk Gemini set panel, lalu create slide from this document. Namanya tadi adalah parfum sales. Oke, masih belum muncul. Nah, parfum sales demo sheet. Nah, jadi dari dokumen yang datanya ada 1000 row tadi, saya minta dibuatkan atau dirangkum dalam sebuah slide. Jadi saya minta poin-poinnya untuk ditampilkan di sebuah Google Slide. Dan biasanya untuk pembuatan slide ini dia memang memerlukan waktu di kisaran 10-20 detik untuk dia melakukan processing datanya hingga nantinya menjadi sebuah slide. Oke, masih processing. Nantinya saat slide ini ready, maka akan keluar sebuah pop-up. Nah, ini contohnya. Dan dia sudah mencarikan gambar yang sesuai, yaitu gambar soal parfum, dan di sini sudah disebutkan juga, oh total revenue-nya berapa, lalu total biaya untuk shipping-nya berapa, terus rata-rata penjualannya itu, dalam satu kali penjualan itu berapa unit, terus rata-rata penjualan include dengan pengirimannya itu berapa. Nah, di sini kita bisa dapat langsung poin-poinnya dari data mentah tadi, dan kita bisa langsung insertkan slide-nya. Oke, nah ini merupakan bentuk visualisasi dari sebuah data juga sebenarnya. Saya akan kembali sedikit ke slide-nya lagi untuk activity yang terakhir, yaitu terkait dengan reporting and communication. Jadi, contohnya misalkan anggap saja dokumen yang tadi terkait dokumen transaksi penjualan tadi, saya ingin buatkan dalam bentuk report Google Docs, seperti itu. Dan hasil reportnya ini, saya mau kirim ke atasan dari email, gitu. Nah, saya akan pindah ke sini dulu. Oke, jadi masih sama seperti tadi, saya akan menggunakan Gemini set panel, yaitu saya mau minta dibuatkan create report dari dokumen yang tadi parfum. Oke. Parfum sales demo sheet. Nah, jadi di sini processing-nya sama, jadi dia akan ngebaca datanya dulu, lalu akan dibuatkan report-nya. Oke.
Posisinya sama ya di kisaran 10 sampai dengan 20 detik untuk pembacaan data dan juga pembuatan reportnya. Nah nantinya, nah ini udah keluar nih hasil reportnya, sales by product, saya langsung masukkan aja ke samping ya, ke dokumen. Nah, sorry agak nge-lag nih. Saya kurangin satu. Nah, ini udah masuk nih. Perform sales report, sales by produknya. Jadi dari tiap produk ini total pembeliannya berapa, jumlah terjualnya berapa, sales by kategorinya, by location-nya. Nah, berikutnya sesuai yang tadi ingin membuatkan draft email. Jadi saya menggunakan fitur Help Me Write yang ada di sini dengan prompt-nya adalah make summary draft email for this document. Create. Nah, di sini saya bisa langsung menambahkan, misalkan saya mau email ke atasan saya bisa langsung menambahkan personnya di sini. Tapi saya mau review dulu, emailnya sudah sesuai belum ya. Nah, di sini dia langsung sampaikan untuk sales by produknya seperti apa. Jadi lebih komprehensif dan dia bisa merangkum ya, kira-kira yang perlu disampaikan apa, dan apabila ini udah cocok, kita bisa langsung insert di sini. Dan dia sudah menggunakan Smart Chip untuk email draft, sehingga kita bisa langsung menambahkan personnya siapa di sini. Contohnya di sini saya mau tambahin user-usernya. Oke, lalu saya tambahin subjeknya adalah sales report. Report. Dan saya bisa klik di preview in Gmail. Karena ini tadi masih draft ya. Dan begitu saya klik di sini, maka itu akan langsung membuka pop-up untuk email. Jadi apa yang ada di draft tadi, itu juga akan langsung dihubungkan dengan Gmail. Oke. Ya, masih loading ya datanya. Nah, di sini saya bisa langsung ubah juga dan melakukan pengiriman email. Oke, ada satu lagi yang mau saya coba, saya akan kembali ke sini. Saya coba minta untuk dibuatkan reportnya ini dalam bahasa Indonesia. Saya akan coba ya. Oke, saya tambahin di sini. Untuk pointingnya saya pindahin ke bawah lagi. Oh, tadi udah saya copy ya. Add parfum and make report in bahasa Indonesia. Kita coba, apakah bisa dibuatkan report menggunakan bahasa Indonesia? Oke. Kita coba tunggu dulu di kisaran 10 sampai 20 detik. Jadi untuk pembuatan prompt yang ada di aplikasi Google Workspace ini memang masih harus menggunakan bahasa Inggris ya, tapi saya coba membuat sebuah hasil yang saya minta di Gemini dalam bahasa Indonesia. Oke, dan ini berhasil. Saya masukkan aja langsung ya. Oke, dan sudah diubah menggunakan rupiah juga di sini. Dia menyesuaikan, bukan hanya bahasanya yang dirubah, tapi currency-nya itu juga sudah dirubah menggunakan rupiah. Oke, nah saya kembali ke slide karena ini tadi adalah akhir dari sesi demo. Jadi memang cukup singkat dan memang mungkin tidak mengcover keseluruhan kegiatan atau aktivitas yang ada di divisi finance, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Dan ini adalah benefit atau value yang bisa didapatkan
dari tim finance. Yang pertama pastinya juga terkait dengan menyederhanakan workflow. Jadi kita bisa dibantu untuk processing yang terkait data itu dibantu dengan Gemini atau dengan menggunakan AI, dan juga bisa membantu dalam pembuatan analisa dan juga reporting, dan bisa juga nantinya membantu dari sisi kolaborasi dan komunikasi dari tim finance itu sendiri atau dengan divisi lainnya. Dan apabila dibutuhkan untuk pembuatan presentasi atau visual report gitu ya, nah tadi saya sudah contohkan dengan di Google Slide, kita juga bisa meminta Gemini itu untuk membuatkan slide yang berisi poin-poin dari sebuah dokumen. Dokumennya itu masih dokumen raw banget ya, masih dokumen mentah. Dan pastinya akan ada beberapa task yang atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibantu juga dengan pemanfaatan Gemini ini. Ya, oke. Jadi itu tadi sekilas terkait roadmap ya. Mungkin sekarang saya lanjutkan untuk kembalikan ke Bu Josephine. Silakan Bu Josephine. Oke, ya selamat siang Bapak Ibu, masih semangat ya. Oke, jadi tadi kita dari awal udah dapat informasi nih gitu ya tentang Gemini for Google Workspace itu apa, tipe-tipenya juga apa aja gitu ya, kemudian terus gimana sih manfaat atau value dan penggunaannya lagi nih gitu untuk Gemini for Google Workspace. Kemudian juga tadi ada video gitu ya, roadmap yang dibawakan oleh tim Google Indonesia. Jadi gimana perkembangan Gemini for Google Workspace ini sendiri. Nah, mungkin sambil kita menunggu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tulis chat atau mau menyampaikan secara langsung ya, silahkan. Sambil menunggu, kami mau minta pengisian nih feedback form dari Bapak Ibu. Boleh di-scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu ya, silakan diisi. Nah, nanti di feedback form ini akan ada satu pertanyaan yang tadi di awal juga sudah sempat disampaikan ya oleh Ibu Novani. Jadi kalau misalnya ada ide gitu ya, yang terkait penggunaan Gemini for Google Workspace di perusahaan Bapak Ibu, nah, kira-kira ide yang seperti apa nih gitu ya. Nanti untuk best idea-nya kita akan hubungi lebih lanjut dan nantinya kita akan berikan free trial untuk Gemini for Google Workspace dan juga free trial untuk Google Workspace itu sendiri gitu ya. Oke, mungkin sambil kita menunggu pengisian feedback form, mungkin ada tambahan informasi dari Ibu Novani. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya. Gimana nih sesinya? Selama kurang lebih 1 jaman tadi ya. Dari kita melihat sesi demo, terus juga ada pemaparan tentang fitur-fitur Google Workspace ya. Tadi ada Help Me Write, Help Me Organize, kemudian ada pemaparan juga roadmap dari Mas Amri gitu ya, dari Pak Amri Google. Jadi cukup banyak ya fitur-fitur yang ditawarkan oleh Google Workspace, terutama pengimplementasiannya di dunia finance gitu ya. Jadi saya juga lihat ada beberapa pertanyaan juga ya terkait teknis, nanti sangat boleh kita diskusikan lebih lanjut gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, nanti kita bisa diskusi in person, nanti saya ajak tim juga, jadi kita bisa sesuaikan dengan use case di perusahaan Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, jangan lupa untuk feedback form-nya diisi, dituliskan ide terbaiknya gitu ya dari yang tadi sudah dipaparkan, jadi bisa disalurkan nih ide-ide yang kiranya bisa diimplementasikan di tempat Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur dari Gemini tadi, gitu ya. Oke, saya juga izin mau memberikan summary nih dari diskusi kita selama 1 jam, hampir 2 jam ini ya, kurang lebih 1,5 jam. Jadi memang kalau Gemini itu kita ingin memberikan value dan kalau misalnya hari ini kita bahas soal finance gitu ya, finance mungkin kalau di sini kita hubungannya dengan CRO nih, dengan Chief Revenue Officer gitu ya. Jadi bisa di sisi memberikan improve di sisi efisiensi kerja dan productivity, dan juga dari sisi sales dan sisi finance pun juga lebih efektif nih dalam pembuatan report, reporting gitu ya, dan lain sebagainya. Dan mau saya sampaikan juga bahwa Gemini ini tidak hanya terpaku hanya untuk
satu divisi, 2 divisi saja, melainkan across divisi gitu ya, dalam satu perusahaan tuh bisa menggunakan Gemini ini sesuai kebutuhan masing-masing gitu ya. Kayak misalnya di sini ada untuk CMO nih, untuk marketing. Kita juga sudah bahas di hari pertama gitu ya, gimana sih caranya Gemini untuk bisa memaksimalkan pekerjaan di sisi marketing, sales. Terus juga kita hari kedua kita bahas terkait pemaksimalan Gemini di human resource gitu ya. Jadi banyak sekali use case yang bisa kita kembangkan dari fitur Gemini ini gitu. Oke, selanjutnya saya ingin informasikan bahwa ini saya hapus dulu ya, ini ada yang saya coret tadi belum kehapus. Oke, nah ini bisa lebih jelas. Jadi Gemini for Google Workspace ini adalah fitur add-on gitu ya. Jadi di mana Bapak Ibu kalau misalnya sudah pakai Gemini Workspace, Google Workspace gitu ya, untuk memakai Gemini ini bisa add-on dengan tambahan license gitu. Dan juga untuk tambahan license pun ini nggak harus satu perusahaan menggunakan semua gitu ya. Jadi misalnya mau dipilihin 1 atau 10 user dalam satu perusahaan mau pakai Gemini dulu nih, itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi untuk harganya sendiri pun itu start dari $20 per bulan per user, dan di sini ada 2 SKU ya, jadi Gemini Business dan Gemini Enterprise. Kita nanti bisa disesuaikan dengan SKU Google Workspace yang Bapak Ibu miliki. Gitu. Jadi di sini harganya start dari $20 per user per bulan. Tapi tenang saja Bapak Ibu bahwa di sini harganya masih list price ya. Jadi peluang atau kemungkinan diskon itu sangat memungkinkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti coba dan juga bisa rasakan manfaatnya dulu gitu ya. Kalau misalnya memang sudah oke nih, sudah cocok gitu ya, baru nanti bisa bertambah lagi license-nya gitu. Oke. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa ada spesial promo dari kami khusus buat Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sesi siang hari ini. Kita akan memberikan diskon langsung 20% dan juga free onboarding session seperti sesi pada siang hari ini gitu ya. Jadi kita akan buatkan workshop gitu buat company Bapak Ibu, buat pesertanya dari rekan-rekan karyawan dari perusahaan. Jadi nanti bisa kita bahas nih fitur-fiturnya satu persatu, ada tanya jawabnya juga, jadi bisa menggunakan Gemini itu secara maksimal. Ya, di sini untuk minimal order 100 license dalam satu perusahaan. Dan dia akan langsung mendapatkan diskon 20% dan juga free onboarding session. Gitu ya. Dan juga jangan khawatir karena nanti kalau misalnya sudah melalui Eken, nanti kami akan memberikan support gitu ya. Jadi kalau misalnya day to day-nya ada pertanyaan gitu ya, nanti bisa langsung disampaikan ke tim support kami, dan tim support kami akan siap membantu. Oke, jadi Bapak Ibu yang tertarik, misalnya mau tanya-tanya dulu gitu ya, atau nanti kita mau diskusi lebih lanjut nih, mungkin ada yang masih ingin tanyakan terkait fitur-fitur, use case, ataupun tentang komersialnya, bisa langsung scan di barcode ini, di QR ini ya. Jadi nanti bisa langsung tersambung ke WhatsApp saya dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu, ini juga tambahan informasi ya khusus buat Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sesi hari ini. Jadi kami akan mengadakan sesi lanjutan nih dari webinar, yaitu workshop. Kita akan adakan secara offline gitu ya. Jadi kita akan bertatap muka langsung, kita akan mencoba langsung bersama gitu ya cara-cara atau menggunakan Gemini Google Workspace yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Jadi boleh nih di-take note dulu mungkin tanggalnya, harinya hari Kamis tanggal 15 Agustus. Jadi kurang lebih bulan depan gitu ya, kita akan mengadakan workshop untuk Finance Gemini for Google Workspace. Gitu. Nanti di feedback form yang sudah disampaikan ini sudah disampaikan untuk ketertarikan, misalnya nih kalau Bapak Ibu tertarik untuk ikut workshop nanti bisa ditulis, nanti kita akan kirimkan link registrasinya. Gitu. Oke, Bapak Ibu sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh nih dituliskan di kolom chat atau boleh diberikan thumbs up jempolnya. Ya. Yang sudah isi feedback form juga boleh nih kasih jempolnya, sudah semua?
Oke, ya. Oke, mungkin sambil menunggu sebelum kita akan tutup feedback formnya, sebenarnya terima kasih Bu Fani atas informasinya ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya tadi mungkin sudah scan QR-nya Bu Fani gitu ya, boleh silakan langsung chat kalau ingin diskusi lebih lanjut gitu ya. Karena kan sebenarnya Gemini for Google Workspace ini nanti bisa kita asesmen dulu gitu ya, dalam artian kira-kira penggunaan seperti apa nih yang dibutuhkan di perusahaan Bapak Ibu gitu. Nanti silakan kontak ke Bu Fani, nanti Bu Fani akan assist dan bantu Bapak Ibu gitu ya. Atau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang berminat untuk ikutan lebih lanjut gitu ya terkait workshop. Nah, di workshop ini mungkin kalau tadi Bapak Ibu cuman bisa lihat gitu ya, oh cara kerjanya demikian. Nah, nanti di workshop ini Bapak Ibu bisa praktek langsung nih gitu ya. Gimana sih sebenarnya Gemini for Google Workspace kalau diterapkan gitu ya. Nah, semoga kalau Bapak Ibu ikut nanti juga bisa bermanfaat gitu. Mungkin ini saya bantu ada satu pertanyaan ya dari Pak Michael Reynaldi. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Endri, Bu Belida atau Bu Fani. Apakah ada contoh lain dalam penggunaan Gemini untuk mempermudah pekerjaan finance? Karena yang sedang disimulasikan di Google Sheet dapat diakomodir oleh fungsi pivot table. Oke, silakan Pak. Oke, mungkin saya jawab sedikit ya. Iya Pak, yang saya demokan tadi cukup simpel, tapi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke Gemini, Gemini ini sangat bergantung dari prompt apa yang kita masukkan ke sana atau yang kita minta. Jadi selama kita memasukkan prompt yang sedetail mungkin, itu sebenarnya sangat bisa untuk misalkan kita minta untuk dibuatkan analisis data ataupun mungkin kita minta ditampilkan data apa. Nah, jadi memang by prompt Pak. Jadi nantinya kalau bisa nih kita coba trial, jadi nanti Bapak punya data seperti apa, Bapak ingin seperti apa. Jadi sangat-sangat bergantung dengan prompt-nya. Jadi nanti yang perlu dilatih itu bukan lagi menghafal formulanya Pak, tapi kita kira kata-kata yang pas untuk kita bisa dapat reportnya itu seperti apa. Karena itu juga trial and error yang dilakukan saya dan Belinda untuk mencoba Gemini, jadi kita untuk mencari prompt yang paling pas, itu kita harus mendapatkan kata-kata atau kalimat yang pas, dan memang ada untuk gimana kita bisa membuat prompt yang baik. Itu sudah ada dokumentasinya juga dari Google. Dan tadi sempat ada pertanyaan untuk bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu bisa, tapi yang di gemini.google.com. Dan untuk pemrosesan yang ada di Google Workspace, untuk saat ini masih hanya bisa bahasa Inggris untuk prompt-nya, tapi kita bisa minta hasilnya dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi mungkin untuk saat ini itu bisa dimanfaatkan sampai nantinya benar-benar rilis untuk kemampuan prompt dengan bahasa Indonesia yang sudah terinclude di dalam Google Workspace. Karena kalau kita lihat sendiri, sebenarnya engine yang digunakan di Gemini for Google Workspace dengan gemini.google.com itu sama, sehingga kalau kita lihat di gemini.google.com itu sudah support bahasa Indonesia, seharusnya tidak lama lagi itu akan tampil juga di dalam Gemini yang for Google Workspace. Oke, mungkin itu Bu Josephine. Ya, oke, thank you. Jadi sebenarnya kalau pakai Gemini for Google Workspace ini kita diasah untuk gimana kreatif bikin prompt-nya gitu ya Pak Endri ya, supaya result-nya itu semakin prompt kita spesifik, prompt kita bagus, maka hasilnya juga akan menunjukkan semakin spesifik dan bagus juga gitu ya. Nah oke, makanya Bapak Ibu yuk registrasi untuk ikut workshop gitu ya, jadi biar Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan langsung penggunaan Gemini for Google Workspace itu sendiri gitu ya. Oke, untuk feedback formnya mungkin saya rasa sudah cukup ya, saya tutup untuk feedback formnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form. Nah, bagi yang mengisi feedback form ini, kita akan undi bagi 3 orang pemenang yang mendapatkan undian, nanti akan dihubungi oleh tim Econ, dan nantinya akan kita berikan swag atau merchandise dari Econ. Oke, silakan mungkin Bu Christine boleh di-share screen untuk roulette-nya. Oke, wah ini kayaknya pada penasaran ya, siapa nih 3 orang dari 50 yang hadir gitu ya, dan juga yang mengisi feedback form. Nah, tadi mungkin kok Bapak Ibu nggak mengisi, wah ini udah pasti nggak dapet nih ya.
Belum keluar, Bu Christine, coba. Oke, sedikit sambil menunggu, Bapak Ibu mungkin tadi yang memberikan pertanyaan, apakah ada informasi yang kurang jelas atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan kembali? Kita masih ada waktu nih ya sebelum kita akhiri untuk sesi webinarnya. Oke, mungkin Pak Endri ada tambahan informasi yang perlu diketahui oleh para pesertanya gitu ya kira-kira. Oke, tadi sempat ada bahasan terkait security juga ya. Mungkin saya juga agak kembali ke share lagi deh, bentar. Oh, Christine udah share ya. Jadi memang sebenarnya kalau terkait dengan security itu sudah dari Google sendiri. Jadi kayak yang tadi saya tunjukkan ya di gemini.google.com yang saya akses dengan menggunakan license Gemini Enterprise saat itu yang saya gunakan, itu akan ada tanda bahwa oh Gemini nggak akan menggunakan ini untuk melatih AI-nya. Dan yang kedua adalah antar user itu pun hasil yang di-generate itu bisa jadi berbeda. Karena nantinya Gemini itu juga akan mempelajari preferensi usernya itu seperti apa. Seberapa sering hasil yang diterima atau yang digunakan oleh user itu juga akan dibaca oleh Gemini dan itu tidak akan di-share baik ke user lain dalam satu organisasi ataupun pastinya untuk yang di luar organisasi atau di luar perusahaan. Dan juga Gemini ini hanya bisa memproses data-data yang si user ini bisa akses. Jadi misalkan kita mau olah data dari Google Drive, nah itu dia hanya bisa mengolah data yang ada di Google Drive yang si user tersebut memiliki akses. Dan yang baru saja rilis di gemini.google.com itu adalah ada extension yang memungkinkan dari halaman gemini.google.com itu kita bisa membaca file yang ada di Google Drive. Dan itu masih baru saja rilis. Jadi kita kalau yang tadi ada terkendala untuk bahasa Indonesia, nah kita bisa memanfaatkan extension yang ada di gemini.google.com. Oke, mungkin itu sedikit tambahan. Oke, thank you Pak Indri. Semoga tambahan informasi ini bisa bermanfaat juga ya. Oke, saya bantu untuk share screen untuk Will Names-nya ya. Jadi ini adalah para Bapak Ibu yang mengisi untuk feedback form-nya. Kita akan undi ya. Semoga ini siapa nih yang mendapatkan 3 hadiahnya. Oke, kita akan mulai. Oke, ini selamat Pak Rangga. Oke, nanti Pak Rangga Wijayanto akan dihubungi oleh tim Econ ya. Oke, sebentar. Oke, sekarang pemenang yang kedua. Oke, kita putar lagi ya. Oke, selamat Ibu Intan Permatasari. Yeah. Oke, the last one. Siapa nih yang bakalan mendapatkan hadiah yang terakhir? Oke, mari kita lihat. Wah, udah. Siapa nih? Oke, selamat buat Pak Trihandayo. Oke, selamat kepada Bapak Ibu yang tadi sudah mendapatkan kesempatan ya untuk bisa mendapatkan swag dari PT Econ Technology. Mohon ditunggu, nanti tim Econ akan menghubungi Bapak Ibu untuk proses pengiriman hadiahnya ya untuk swagnya. Tapi yang lainnya jangan berkecil hati kalau misalnya nanti ada yang menang juga gitu ya untuk best ID-nya. Nah, itu nanti juga akan mendapatkan hadiah free trial Google Workspace dan Gemini for Google Workspace. Oke, sebelum kita akhiri untuk sesinya, Bapak Ibu mungkin saya boleh mohon izin open kameranya. Kita mau izin untuk ambil foto bersama ya Bapak Ibu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan waktunya, kesempatannya juga boleh perkenalan ya, Econ dengan Bapak Ibu atau Bapak Ibu dengan Econ. Semoga informasi webinar ini bermanfaat dan bisa nantinya membantu di perusahaan Bapak Ibu. Untuk informasi mungkin terkait webinar yang kemarin ya tentang sales ataupun HR belum sempat dilihat gitu ya. Nanti akan diinfokan oleh tim kami, bisa mengaksesnya di link yang mana gitu ya Bapak Ibu, ataupun nanti mau lihat lagi gitu ya terkait informasi seputar finance ini tadi. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat siang Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Siang, terima kasih. Ya, makasih semua.